environmentnya bakal beda banget dari waktu SMA. Orang-orang yang masuk ke university kamu tuh pasti orang-orang yang terpilih dan kayak orang-orang yang pinter. Jadinya hasilnya adalah sehari sebelum midterm itu aku mental breakdown yang parah banget. Mau gimana pun juga pasti bakalan compare with others gak sih? Or is it just me? Hello everyone, welcome back to my channel. It's Celine here and it's been a while since I had uploaded a sit down and talk video. Karena yang dulu kan ada yang kayak how I apply to university sama uni reaction. Tapi karena kemarin-kemarin kan udah kayak cara apply ke university, abis itu reaksi aku ke hasilnya gimana. Sekarang karena aku udah selesaiin tahun pertama aku di university, I think I can make this a series of like my freshman year, sophomore year, blah 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 blah, sampai kerja probably, kayak mengenai tips and everything that I have reflected during those years. Dan ini jujur video juga menjadi bahan refleksi bagi aku diri sendiri mengenai apa saja yang sudah aku lalui selama 1 tahun ini. So yeah, I hope that you guys will enjoy this video. But please take this with a grain of salt. I'm also someone who is still learning and experiencing this. So this is just like a small tip from someone who has gone through this one time. Dan walaupun aku itu seorang international student yang kuliah di luar negeri, menurut aku tips-tips yang aku kasih ini bisa menjadi tips in general untuk kalian semua yang bakalan masuk universitas di tahun ini. Let's start the video and move on to the first tip. Tip yang pertama adalah to have no expectation. I feel like ketika kamu masuk kayak ke university, nobody is fully prepared about what's going on, about what's going to happen, karena nobody has experienced that before, kecuali kayak kamu dengar experience dari kakak-kakak kelas atau dari kakak kamu yang udah masuk university, yeah, that makes sense. Tapi for someone who is on the same level as you, mereka juga nggak pernah ngerasain gimana belajar di university, so nobody's fully prepared. Dan ketika aku masuk university juga, aku masuk ke hari pertama tuh kayak, okay, I should have no expectations, karena I know that environmentnya bakal beda banget dari waktu SMA, terus pindah ke kuliah, ke university. Mulai dari cara belajarnya, terus orang-orang di sekitarnya, karena kayak orang-orang yang masuk ke university kamu tuh pasti orang-orang yang terpilih dan kayak orang-orang yang pinter. Jadi kayak it's better to have no expectations for yourself, for your own good, karena without that no expectation, there will be less pressure for you to go on. Karena mindset aku selama university itu adalah kayak, ya udah, I will just try my best and whatever happens. Dan grading itu kayak, ya udah, we will leave that for later, at least I survive. So yeah, I think it's better to have no expectation for your own self, but then this comes with the consequences, which is to plan better for your future, which is the second tip. Tip yang kedua adalah untuk plan yourself ahead. Menurut aku planning itu adalah satu hal yang paling crucial, especially ketika udah masuk university, karena kalau misalkan waktu sekolah gitu, kayak waktu SMP, SMA, kayak sekolah itu kan nyusun kurikulum kalian, terus kayak mungkin kita masuk kelas atau kayak bimbingan belajar, or we still have our parents yang keep on track of our like academics and stuff. But coming to university, those stuff will be gone. Bahkan university juga kebanyakan kan encourage siswanya untuk nge-plan kayak coursesnya sendiri, mereka mau lulus kapan, itu kayak it depends on you. Jadi it's better to have a plan for you that's customized for you. The way I do this is I do the short-term planning and the long-term planning. Buat yang short-term itu biasanya kayak per minggu aku bakal bikin plan tertentu, tapi aku juga bikin plan per semester atau per tahun. Abis itu kayak aku juga bikin goal aku di kedepannya in a long term itu apa. The way I do this juga pakai web tertentu, bisa pakai Google Calendar juga. Aku juga pakai Google Calendar untuk kayak schedule biasa, reminder, Terus aku pakai Notion
to make a page on everything that I need to get in mind during that semester. And don't expect that I am a good Notion programmer. Aku benar-benar bikin Notion itu as basic as possible. Yang penting adalah aku bisa baca dan it's useful for me. Di Notion itu aku masukin kayak misalkan ini 1 semester, habis itu di dalam 1 semester itu ada page lagi, page-nya itu per kelas, per course yang aku ambil. Habis itu aku juga naruh schedule aku, terus aku naruh kayak tugas-tugas aku apa aja. Dan menurut aku ini useful banget, terutama untuk kelas-kelas yang kayak lab. Karena lab itu biasanya aku ada weekly quiz atau enggak weekly projects gitu, dan harus diselesain di minggu berikutnya setiap ada kelas. Jadinya aku pakai Notion itu untuk keep on track of every progress that I made. Dan ini juga menurut aku bisa jadi motivasi bagi kalian untuk menjalani kelas-kelas gitu. Karena kayak begitu udah selesai kan kita tick boxes-nya gitu kan. Jadi kayak wow sudah selesai 3 meeting dari 16 meeting gitu. Jadi udah tinggal 13 lagi. Semangat! Menurut aku planning itu benar-benar penting banget karena itu membuat kamu less stressed, less anxious sebenarnya. Okay, next step, which is to ask anytime that you want to any questions that you have. Ini berlaku untuk nanya-nanya ke entah itu ke profesor, atau ke teaching assistant, atau ke teman kamu yang sejurusan, atau ke teman kamu yang gak sejurusan, atau ke kakak kelas. Ini sebenarnya aku di awal-awal tuh kayak ya masih malu-malu juga sih. Tapi aku jadi nyadar waktu midterm pertama aku di semester pertama, tahun pertama, itu tuh aku merasa aku nggak participate banyak di kelas, dan aku juga nggak nanya-nanya ke profesor atau ke TA kalau aku nggak ngerti. Jadi aku pendem semuanya yang aku nggak ngerti dan aku harus belajar itu sendiri. Sementara aku tuh nggak yang kayak planning ahead of my midterms gitu. Waktu semester pertama aku bahkan nggak tahu kapan tanggal midterm pertama aku. Sementara aku baru tahu kalau ternyata orang-orang tuh udah siapin midterm itu dari kayak bulan-bulan sebelumnya. Bahkan dari awal semester mereka bakalan udah nyicil. Karena aku masih kebawa kebiasaan belajar aku waktu SMA, aku jadi nggak kepikiran untuk nyicil si materi-materi midterm itu. Dan aku bener-bener nyesel banget karena aku nggak aktif, terus aku nggak nanya-nanya kalau aku nggak ngerti. Jadinya hasilnya adalah sehari sebelum midterm itu aku mental breakdown yang parah banget, sampai nangis-nangis dan stres parah karena I still don't understand the materials that well. Jadi ya, ask away anytime. You don't have to go to every office hours that your professor has. Bisa aja nanya ke TA after class atau apapun itu. Yang penting kalian ngerti or at least have the idea of what's going on in the class. Dan ini juga berlaku terutama untuk kayak international student. Kayak aku ini kan aku ngambil beberapa kelas yang mediumnya itu pakai bahasa Chinese. Sementara aku tuh nggak begitu bagus bahasa Mandarinnya gitu. Jadi aku otomatis nggak bakalan bisa nangkep 100% apa yang dijelasin profesornya di kelas dong. Jadi itu antara dua sih jalannya. Yang pertama aku bakalan nanya ke profesor atau ke TA-nya after class pakai bahasa Inggris yang aku nggak ngertiin. Tapi ada juga beberapa profesor yang kurang bersedia untuk jawab pertanyaan pakai bahasa Inggris. Jadi ada yang mau nggak mau ya udah pakai bahasa Mandarin tapi sebisanya gitu. Tapi ini berhubungan dengan poin kedua, yaitu let the professor notice you and know you. Karena menurut aku ini, walaupun aku nggak tahu ya if they will put this in the gradings or not, tapi I will make sure that the professor notices me trying and giving everything, giving my effort to this class, and I don't want to fail this class gitu loh. Jadi walaupun aku tahu I did bad on the exams and everything, I will make sure that I show my efforts in trying to do my best for this class. The way I do this, itu aku selalu duduk di tengah-tengah yang bisa eye contact sama si profesornya. Dengan begitu kalian bisa kayak maintain hubungan yang baik dengan profesor kalian. Jadi kalau misalkan kalian kesulitan juga, mereka bakalan bersedia untuk bantu. Dan aku, puji Tuhan banget, kayak aku pernah dapet profesor yang super baik banget. Dan kayak begitu pertama kali dia notice kalau aku tuh dari Indonesia, terus aku nggak gitu bagus bahasa Mandarinnya sama teman-teman aku yang lain juga, dia tuh bakalan kayak nanyain terus di setiap kayak misalkan
kelas nih 1 jam, setiap setengah jam tuh nanti dia bakal nanyain kayak kalian ngerti nggak gitu, ada yang kalian nggak ngerti atau gimana, nanti kalau masih nggak ngerti datang aja ke kantor gitu, kayak so nice. Tapi kalau misalkan profesor yang nggak kayak gitu ya udah sih, itu pada pasrah aja sih. I also get bad in certain classes, especially physics guys, like as long as I pass. Okay, tip number 5 is to prepare. Sebenarnya prepare itu bisa prepare apa aja ya, tapi what I'm talking about itu preparation before the class. Jadi sebelum masuk university, sebelum masuk kuliah itu kan aku nggak pernah kayak, misalkan waktu SMA pagi-pagi aku baca materi dulu, kayak nulis catatan dulu kayak ngapain gitu kan. Tapi kayak setelah masuk kuliah kayak wow, ternyata butuh ya dilakuin kayak gitu. Karena buat aku beberapa kelas itu kayak ada pre-quiz sama post-quiz, dan kalau misalkan nggak belajar before the class itu nggak bakalan bisa ngerjain pre-quiznya. Sementara si nilai quiz ini bakalan ngebantu banget kalau misalkan nilai examnya tuh jelek. Jadi dari situ aku belajar untuk selalu ngeluangin waktu untuk belajar sebelum kelas. Ini termasuk kayak nontonin video-video, bikin catatan dari videonya, terus baca-baca PPT atau bahkan ngapalin PPT, kayak poin-poin penting dari PPT. Karena biasanya tuh yang bakalan keluar di kuisnya itu dari PPT. Bisa juga kayak baca-baca aja di internet mengenai materi yang bakalan dijelasin profesornya di kelas keesokan harinya atau kapanpun itu. Kalau misalkan di NTU itu kan kita pakai NTU Cool, dimana si profesor naruh kayak materi-materi, modul-modul, exercises, homeworks, and everything. Nah di situ kita udah bisa akses kan, sepanjang semester itu bakalan ada materi apa aja. Walaupun kadang-kadang mereka juga uploadnya setiap minggu, tapi sebelum kelas tuh pasti udah ada materi yang di-upload. Jadi aku selalu berusaha untuk baca-baca materinya untuk mempersiapin aku di kelasnya. This is for me personally and my experiences. Tapi kalau misalkan sebelum kelas aku tuh nggak review dulu, aku bakalan ngerasa si kelas itu tuh aku habiskan dengan sia-sia gitu. Kayak nggak ngerti apa-apa, dan bahkan kayak mau nanya ke profesor atau TA pun aku nggak tahu mau nanya apa, karena ya nggak tahu yang dijelasin tuh apa maksudnya gitu. Tapi dengan nge-review atau nge-prepare sebelum kelas itu, I know what I don't know, dan aku bisa tanya hal yang aku nggak tahu di keesokan harinya. Next step is to explore and socialize. Ini adalah hal yang aku regret not doing, karena aku merasa aku nggak gitu explore that much during my first year. Dan ini juga karena kayak aku merasa takut nggak bisa adapt ke new environment that I'm in, karena aku kan pindah negara dan kayak budayanya beda, orang-orangnya beda. Aku ngerasa kayak shock, a little bit shocked, dan aku takut aku nggak bisa survive if I have too many activities. Tapi setelah aku selesain my first year, I regret not doing lots of clubs, activities, getting to know new people, karena aku merasa mungkin aja dengan ngelakuin hal-hal itu, it can help me in adapting well. Jadi if you have any hobbies or interests, menurut aku it will be a better idea if you keep on doing that, atau cari komunitas baru yang menurut kamu menarik. Jadinya kamu nggak terus-terusan pikirin kayak belajar, kerja gitu. You still have something that makes you feel happy, walaupun kadang-kadang stress atau gimana. For me, I will make sure kalau misalkan Friday sama Saturday, at least Friday night, itu aku bakalan keluar jalan-jalan, kayak at least cari makan atau belanja kayak, atau kayak sekedar jalan sama teman keliling sekolah. Kayak yang penting aku tuh ada kegiatan lain selain belajar di 2 hari ini. Terus di hari Minggu, in the afternoon and in the evening, aku bakalan balik lagi ke dorm atau ke cafe untuk belajar, untuk review dari apa yang udah aku pelajarin sebelumnya, sama untuk mempersiapkan planning minggu ke depannya. Dengan begini aku merasa hidup aku lebih balance, karena aku tahu ada waktu di mana aku bisa main, tapi aku juga harus belajar at a certain time. And under this topic is about kayak friends. Kayak menurut aku,
masuk kuliah itu benar-benar kayak cari teman-teman tuh susah. Karena aku juga udah lupa kan kayak caranya cari teman tuh gimana. Karena waktu aku SD, SMP, SMA tuh aku tetap di satu sekolah dan aku nggak punya teman baru. Kayak ya udah temen aku tuh itu aja. Jadinya aku lupa caranya berteman tuh gimana. Nah di kuliah ini aku awalnya punya banyak temen. Karena kan kayak kenalan orang baru, bla 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 bla. Tapi lama-lama kayak udah ketahuan aja gitu kayak mana yang aku cocok, mana yang nggak cocok. Waktu semester pertama tuh aku masih merasa belum punya teman yang kayak deket banget. Tapi di semester kedua aku baru ketemu kayak a group of friends yang aku merasa kayak aku benar-benar cocok dan aku benar-benar klop, and I'm very grateful for them karena they make my second semester like happier and brighter and not as stressed as my first semester. Tapi itu juga mungkin karena kayak waktu semester pertama tuh emang masih shock aja kan. And that's natural, I think. Kayak it's natural for you to not feel your best or do your best during your first semester karena itu adalah masa adaptasi. Kayak semua orang juga masih berada di environment yang baru. Tapi begitu semester kedua kayak you know what to expect in front of you, kayak you already know kayak professorsnya kayak gimana, classes sistemnya kayak gimana, jadinya kayak bakalan lebih so much smoother than your first semester. So don't worry. And last tip of the day is to not compare yourself. I know that this is such a hard thing to do. For me juga kayak mau gimana pun juga pasti bakalan compare with others gak sih? Or is it just me? Tapi kayak begitu masuk kuliah, aku tahu kalau misalkan semua orang tuh startnya beda-beda. Kalau misalkan waktu SMA itu kan semua orang path-nya kelihatan sama gitu, jalannya sama. Tapi begitu kuliah kayak kita bisa pilih jalan kita sendiri dan interest kita tuh semuanya beda-beda. So you cannot compare yourself with others karena emang you guys are different. Dan start mereka beda-beda, kemampuan kita beda semua, dan keunikan kita beda. Jadi daripada bikin stres, mending gak usah compare yourself to others. Dan just do your best. Kayak the most important thing is just to know that you are doing your best and you are giving your best to survive at least. Dan kalau misalkan stres, ya udah nggak apa-apa, stres aja, kayak lewatin momen itu. Karena waktu aku kayak pertama kali ngerasain slump di masa kuliah aku jadi tahu hal-hal yang bisa jadi stress reliever aku tuh apa aja. Dan menurut aku it's an important thing for you to discover, and this is your time to do it, which is during your university year. So yeah, I think that's all for the tips and the things I regret and the things I wish I have known before I got into university. Karena ini emang masa-masanya kayak freshman masuk kuliah. Jadi kayak I'm rooting for you guys and I'm here to support you. If you have any questions, just ask me. I'm very happy to be able to provide some help if you need it. If you have any questions related to kayak how I apply to universities juga, kayak just ask them. Bisa tanya aku di comment section down below atau di Instagram DM. So yeah, I'm hoping the best of luck for those of you freshmen who are starting your freshman year in university. And thank you for watching. Bye bye!